Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Umat beriman Katolik, di mana saja Anda berada, kali ini kita berjumpa lagi dalam katekese digital secara online. Kita akan disuguhkan dengan katekese dengan tema masa Advent. Kalau dilihat saat ini, tanda-tanda menunjukkan bahwa orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk masa Natal. Sekarang kita sudah berada dalam bulan November. Tinggal 1 bulan lagi kita memasuki masa Natal. Lagu-lagu Natal sudah terdengar di mana-mana. Lampu-lampu hiasan sudah dipajang di mana-mana untuk dijual atau di rumah-rumah. Banyak rumah yang juga sudah dibersihkan, diperindah sedemikian rupa. Itu mempertandakan bahwa orang sudah mulai ada persiapan secara khusus untuk perayaan Natal itu. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kita perlu diingatkan kembali sebagai orang-orang Katolik bahwa masa Natal sebelum kita sampai pada perayaan Natal itu, maka kita ada dalam satu masa khusus yang diberikan oleh gereja bagi kita untuk mempersiapkan diri, yakni masa Advent. Masa Advent itu terdiri dari 4 minggu, sudah kita ketahui bersama 4 minggu. Advent berasal dari kata bahasa Latin, artinya Adventus, memiliki arti kedatangan. Jadi orang biasa menantikan kedatangan Tuhan, jadi mereka kadang mengartikan secara keliru bahwa Adventus adalah penantian, tetapi Adventus memiliki arti sebenarnya kedatangan. Dari masa Advent, kita diajak untuk selalu menaruh harapan, kita juga diajak untuk bertobat, dan kita diajak untuk kembali merenungkan iman kita untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Advent mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Dan itu diatur dalam gereja, dalam iman kita, katekismus gereja Katolik juga mengatur dan membicarakan secara eksplisit tentang apa itu Advent. Kita bisa lihat dalam katekismus gereja Katolik nomor 522. Di sana dikatakan bahwa kedatangan Putra Allah ke dunia adalah satu kejadian yang sekian dahsyat sehingga Allah hendak mempersiapkannya selama berabad-abad. Dalam Katekismus 523 pun dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang secara langsung diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Umat beriman yang terkasih, menurut sejarahnya, masa Advent sudah dipraktekkan sejak lama. Itu berawal dari kehidupan para biarawan di Prancis pada abad ke-5 dan ke-6. Mereka mulai mempraktekkan kebiasaan masa Advent dengan cara berpuasa dan bertobat. Dan kebiasaan ini semakin berkembang sampai sekitar abad ke-7. Paus Gregorius sudah menyusun dengan baik tentang masa Advent itu sendiri. Dari yang hanya berpuasa dan berdoa, dia sudah mulai menyusun dengan menampilkan doa-doa dan juga bacaan-bacaan yang sesuai dengan liturgi masa Advent itu sendiri. Pada abad ke-9, gereja juga sudah menetapkan masa Advent sebagai awal liturgi gereja. Jadi awal liturgi gereja itu berawal dari minggu Advent yang pertama, terhitung sejak minggu Advent yang pertama. Berkembang dan berkelanjutan sampai Paus Gregorius akhirnya menetapkan yang semula masa Advent itu dari 5 pekan, berkembang dan ditetapkan oleh gereja hanya menjadi 4 pekan, sebagaimana yang telah kita praktekkan dalam kehidupan menggereja kita sampai sekarang ini. Umat beriman yang terkasih, berbicara tentang masa Advent, kita biasa melihat di gereja-gereja disediakan krans Advent. Krans Advent sebenarnya apa? Krans Advent disebut sebagai korona. Korona mempunyai arti
lingkaran. Lingkaran itu memiliki makna bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir, sehingga Dia yang adalah awal dan akhir mengingatkan kita juga bahwa kita berawal bersama dengan Kristus dan juga pada akhirnya kita juga akan bersama dengan Kristus di dalam kehidupan kekal. Lingkaran Advent itu dihiasi juga dengan tumbuhan berwarna hijau, kehijau-hijauan yang melambangkan kesuburan. Pada krans Advent terdapat 4 buah lilin, 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Lilin pertama dan lilin kedua berwarna ungu, lilin ketiga berwarna merah muda, dan lilin yang keempat juga berwarna ungu. Lilin yang pertama melambangkan memiliki makna pengharapan. Lilin yang kedua memiliki makna iman. Lilin yang ketiga memiliki makna sukacita. Dan pada minggu Advent yang ketiga biasa kita sebut sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Dan lilin yang keempat mempunyai makna kedamaian. Itulah penjelasan mengenai Corona atau yang biasa kita sebutnya sebagai krans Advent. Sepanjang masa Advent, kita akan berjumpa dengan 4 tokoh yang berperan penting dalam mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Tokoh yang pertama yakni Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi motivator. Dia yang menggerakkan bangsa Israel untuk keluar dari keterpurukan. Ia yang membawa bangsa Israel keluar dari masa hidup mereka yang kelam dan kemudian mengajak mereka untuk kembali bersemangat menjadi orang-orang yang optimis untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Tokoh yang kedua yakni Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjadi tanda kehadiran Allah yang memperhatikan umatnya. Ia adalah pendahulu Mesias yang mempersiapkan kedatangan bagi Tuhan. Dalam kitab suci sendiri dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh perempuan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Di sini dimaksudkan bahwa lebih besar bukan berarti karena fisiknya, tetapi Yohanes Pembaptis lebih besar karena dia yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan kedatangan bagi juru selamat kita, yakni Yesus Kristus. Selain itu, dia juga mengajak orang untuk bertobat dan melakukan karya-karya yang baik. Tokoh yang ketiga yakni Bunda Maria. Bunda Maria adalah seorang gadis yang dipilih secara khusus untuk mengambil bagian dalam misteri penebusan. Dia yang mengambil karya penting dalam melahirkan putra Allah ke dunia ini. Hanya melalui Maria, dia bersedia untuk mengandung, melahirkan Yesus yang kita nantikan itu ke dalam dunia. Tokoh yang keempat yakni Santo Yusuf. Di sini Santo Yusuf mengambil salah satu peran terpenting dalam menantikan kelahiran Yesus Kristus, yakni peran dari seorang ayah. Umat beriman yang terkasih, bagaimana dengan liturgi dari masa Advent? Masa Advent adalah tahun baru liturgi Gereja Katolik. Masa Advent akan dimulai pada ibadat sore pertama, Minggu Advent pertama, yang dimulai pada hari Sabtu sebelumnya dan akan berakhir pada ibadat sore tanggal 24 Desember.
Sepanjang masa Advent, warna liturgi yang kita gunakan yakni warna ungu yang melambangkan pertobatan. Namun pada minggu Advent yang ketiga, warna liturgi yang kita pakai warna merah muda. Pada minggu Advent yang ketiga ini, kita mengenal minggu Gaudete, artinya minggu sukacita. Mengapa demikian? Minggu Advent yang ketiga ini dinamakan minggu Gaudete atau minggu sukacita karena nama ini diambil dari antifon atau nyanyian pembuka dalam perayaan ini. Dalam liturgi masa Advent ini, Gloria tidak dinyanyikan. Akan tetapi, pada perayaan-perayaan tertentu, seperti pada pesta Santo Franciscus Xaverius, dan juga pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, Gloria boleh dinyanyikan, dan Haleluya tetap dinyanyikan. Umat beriman yang terkasih, makna sesungguhnya yang dapat kita petik dari masa Advent ini, yakni kita diajak untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Sudah wajar dan sudah layak kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Jadikanlah diri kita, hati kita, sebagai tempat, sebagai palungan untuk tempat kelahiran Yesus Kristus. Jadikanlah diri kita, jadikanlah hati kita, jadikanlah hidup kita sebagai hadiah yang terindah yang dapat kita persembahkan pada saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah katekese digital Mas Advent dari kami. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki masa Advent. Sampai berjumpa di katekese-katekese selanjutnya.